Shalom, saudara kaum muda yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati masa muda kita dengan baik, dengan sukacita hingga hari ini. Masa-masa yang indah yang tentu saja menjadi bagian dari realitas kehidupan kita sebagai orang muda. Pasti sangat menyenangkan, pasti sangat menggembirakan. Akan tetapi saudara-saudara, masa yang indah, menyenangkan, dan menggembirakan itu hendaknya juga tidak menjadi bagian yang kita lupakan. Bahwa di masa-masa yang indah dan di masa-masa yang menyenangkan itu, kita punya peran, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab bagi diri sendiri, tanggung jawab di hadapan keluarga, di hadapan masyarakat, dan juga tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, kita hayati bersama peran, kehadiran, dan tanggung jawab kita, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama di akhir pekan ini akan semakin mengingatkan kita kembali tentang apa yang harus kita lakukan dan kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Mari saudara-saudara kaum muda, kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan kepada kami orang-orang muda begitu besar. Terima kasih karena di masa muda ini, masa yang penuh sukacita, kami dapat menjalani dan mengisinya. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan buat kami, untuk aktivitas yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Namun ya Tuhan, ajar kami pula di tengah sukacita, di tengah aktivitas, bahkan di tengah kegembiraan masa muda kami, untuk selalu mengingat peran dan tanggung jawab kami dalam iman kepada Tuhan, yang juga iman kepada Tuhan itu harus kami berlakukan kepada sesama. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang memohon, tuntunlah kami oleh firman-Mu, berkatilah kami oleh sabda-Mu, supaya saat kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, maka kami sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga dapat melakukannya dengan benar, seperti yang Tuhan inginkan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku kaum muda yang Tuhan kasihi, di akhir pekan ini Bapak memilihkan Matius pasal 5 ayat yang ke-13 untuk menjadi bagian dari renungan kita bersama di akhir pekan ini. Dan bagian ini ingin mengingatkan juga Bapak akan peran dan panggilan Bapa ketika memilih sebagai seorang pendeta. Bagian ini adalah khotbah sulung Bapa tanggal 17 Januari 2005. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Demikian saudara-saudara kaum muda firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, Shalom.
Tentu saja Bapak berharap kabar saudara-saudara sekalian adalah baik. Sekalipun kita lama sudah tak berjumpa di gedung gereja ini untuk berkebaktian bersama-sama, tapi Bapak percaya sebagai orang muda yang takut akan Tuhan, kiranya saudara-saudari sekalian tetap memelihara hidup dalam iman kepada Allah. Saudara kaum muda yang Tuhan kasih, sebelum Bapak melanjutkan, di tangan Bapak ada sebuah piring isinya garam. Ada yang tidak tahu rasanya garam di antara saudara-saudara sekalian? Rasanya semua anak-anak muda yang Tuhan kasihi di sini tahu rasanya garam. Garam rasanya asin. Rasa asin itu akan menimbulkan kesan tersendiri kepada kita. Kenapa Bapak katakan begitu? Buat kita anak-anak muda yang bekerja di luar rumah, sebelum pandemi ini menjadi bagian hidup kita, dan mungkin di antara kita suka punya kesempatan untuk makan di luar, apakah itu di warteg, apakah itu di rumah makan, apakah itu di kedai-kedai kaki lima yang ada di pinggir jalan. Ketika kita memesan makanan, membeli makanan di situ, lalu makanan yang kita nikmati, yang kita makan itu asin rasanya, maka saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, setiap kita melintas tempat itu, setiap kita dekat dengan rumah makan itu, kita akan punya kesan makanan di rumah makan ini asin. Sehingga bagi kita yang tidak suka dengan asin, pasti tidak akan pernah mampir lagi ke tempat itu, karena khawatir kita akan terkena serangan darah tinggi atau gangguan tensi darah. Karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, garam punya peran yang cukup baik. Dia memberi rasa di setiap masakan, di setiap sajian yang kita nikmati. Ketika garamnya cukup, maka kualitas makanan yang Bapak dan saudara-saudari nikmati baik, pasti itu juga menimbulkan kesan yang baik. Enak untuk dinikmati, pasti juga menimbulkan kesan yang baik. Garam sangat punya nilai dan sangat bermakna dalam perjalanan hidup kita. Setiap rumah pasti punya garam. Setiap kita masuk ke dapur pasti punya garam, karena garam selalu dibutuhkan oleh siapapun, dimanapun. Apakah kita juga sebagai orang muda, kehadirannya dibutuhkan, kehadirannya penuh kesan dan penuh makna di tengah-tengah kehidupan ini? Sadar atau tidak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika Yesus menyampaikan kepada kita, kamu adalah garam dunia, maka berarti suka tidak suka saudara-saudara, kehadiran kita di tengah-tengah hidup ini adalah seperti garam yang harus memberi cita rasa di setiap aspek kehidupan kita. Yang tentu saja garam ini memberikan rasa yang punya kualitas baik di tengah perjalanan hidup kita, ketika kita mampu menghadirkannya dengan baik pula. Sebagai garam, kalau kita tidak mampu memberi rasa, atau garam ini tawar saja tidak ada rasanya, pasti garam ini akan dibuang oleh ibu kita, oleh mama kita, karena tidak ada gunanya disimpan di dapur. Tidak akan ada manfaatnya untuk masakan kalau garam ini tidak ada rasanya. Itulah sebabnya kenapa garam rasanya asin.
Karena dengan rasa asin itu cita rasa masakan akan menjadi lebih gurih, lebih nikmat. Ketika itu dicampur dengan air, dicampur dengan bumbu-bumbu yang lain, maka garam itu akan menjadi cair, akan membaur dengan seluruh masakan dan adonan yang disiapkan, sehingga memberi cita rasa. Kehadiran kita pun seperti garam, harus memberi cita rasa, harus menggarami kehidupan kita. Kalau anak-anak muda kerjanya, aktivitasnya hanya mendatangkan tindakan dan perbuatan yang justru tidak terpuji, apakah itu berarti sedang menggarami? Kalau saudara-saudari kaum muda gereja, tindakannya dan perbuatannya justru bukan mendatangkan kebaikan, mendatangkan cita rasa yang menarik, yang dapat diingat orang, yang dapat memberikan kesan bagi orang lain secara baik, secara positif, apakah itu menggarami? Menggarami berarti saudara-saudara, kehidupan yang tawar, kehidupan yang hambar harus diberi rasa oleh kita. Dan sebagai garam, tentu kehadiran kita harus mendatangkan manfaat buat orang lain. Sama seperti garam ini punya manfaat ketika dicampur dengan masakan, menjadikan masakan itu lezat, menjadikan masakan itu nikmat untuk dinikmati. Maka begitu pula kehadiran kita. Anak muda harus memberi manfaat. Anak muda harus memberi makna bagi kehidupannya sendiri. Bapak percaya selama ini saudara-saudara, saudariku kaum muda sudah memberikan makna. Tapi pertanyaannya, sudahkah makna yang baik yang kita hadirkan di tengah-tengah hidup kita? Sudahkah makna yang justru sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini adalah garam yang harus menggarami kehidupan yang Tuhan percayakan? Jika kehadiran kita, saudara-saudara, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, tidak memberi dampak apapun, maka kita bukan lagi garam. Kita tidak sedang memainkan peran sebagai garam. Dan firman Tuhan berkata kalau garam itu sudah tidak asin, maka garam itu akan dibuang dan diinjak orang. Kalau anak-anak muda tidak memberikan kesan yang baik, tidak mampu menghadirkan diri sebagai garam yang mampu menggarami orang lain, yang mampu memberikan manfaat buat orang lain, yang mampu memberikan kehadiran nyata buat orang lain, apa kira-kira cap yang akan diberikan orang lain kepada kita? Apa kira-kira stempel yang akan melekat kepada kita, saudara-saudara? Ketika kita tidak mampu menjadikan diri kita sebagai garam bagi orang lain, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan rasa kepada orang lain, apa kira-kira statement yang akan muncul buat kita? Tidak jarang saudara-saudara kita mendengar istilah sampah masyarakat, karena memang kehadiran kita tidak ada gunanya, karena memang kehadiran kita tidak memberikan makna apa-apa. Kalau kemudian kita hanya hadir membuat onar, hadir hanya membuat keributan, kira-kira apa yang kemudian menjadi statement orang lain atau cap orang lain terhadap kita sebagai orang muda? Orang-orang muda gereja itu cuma tukang pembuat keributan. Apa perasaan saudara ketika kita dibilang begitu? Apa perasaan Anda sebagai orang muda ketika kita dibilang, dicap sebagai orang muda yang selalu buat keributan? Malu pasti kita, tersinggung pasti kita. Tapi kita nggak perlu tersinggung menurut Bapak.
Kalau memang itu yang kita lakukan, kalau memang itu yang kita perbuat, kita tidak perlu tersinggung, tidak perlu marah. Tapi justru statement itu harusnya membuat kita berubah kembali kepada otentisitas diri kita sebagai garam yang memberikan cita rasa baik, yang memberikan cita rasa yang indah di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, garam akan masuk di semua jenis masakan. Adonan buat kue ada garamnya, sayur ada garamnya, ikan supaya gurih perlu diberi garam, daging supaya lezat perlu diberi garam, dan lain sebagainya. Garam bisa masuk ke semua bagian yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kehadiran kita sebagai orang muda juga mesti masuk ke semua bagian dan aspek hidup kita untuk kemudian memberikan cita rasa yang menarik, memberikan cita rasa yang baik, memberikan dampak yang positif di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Itu secara tidak langsung yang kita jumpai dari garam. Yang tawar, yang kambar, menjadi punya rasa oleh karena ada dampak positif yang ditimbulkan dari garam. Jika Bapak dan saudara-saudara adalah garam, maka berarti kita harus memberi dampak baik di tengah-tengah kehidupan ini. Dampak baik buat nama baik keluarga, dampak baik buat nama baik sebagai murid Kristus, dampak baik sebagai orang yang telah dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi waris-waris kerajaannya. Mari kita renungkan, saudara-saudara, sebuah pertanyaan sederhana untuk kita. Sudahkah kita menjadi garam di tengah-tengah hidup ini? Atau justru kita sengaja membiarkan garam yang ada pada kita menjadi tawar dan tak punya rasa? Jika kita tak lagi punya dampak baik dalam perjalanan hidup kita, maka satu saat nanti kita pasti akan ditinggalkan. Kita pasti akan dibuang. Karena itu, renungkanlah sejak sekarang. Jangan lupa dengan panggilan hidup kita sebagai garam. Karena Allah menghadirkan kita untuk dapat memberi rasa dan memberi makna yang baik dan positif sehingga berdampak baik dan positif pula di tengah-tengah hidup kita. Namun jangan pula kita kebanyakan garam. Karena ketika garam itu terlalu banyak kita tuang di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kesan asin akan membuat orang lain juga tidak menyukai kita, tidak menyenangi keberadaan kita. Karena itu, jadilah garam yang tepat di waktu yang tepat untuk memberikan cita rasa yang tepat bagi kehidupan saudara-saudara dan kehidupan dunia ini. Tuhan pasti memberkati kita, menolong dan memampukan kita untuk menjadi garam dunia yang berkenan di hadapannya. Amin.